ke pasar membeli mangga. Yang jawab salam, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, segenap pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Lurah lah ya. Bapak Lurah, kalau Kepala Desa disebut Pak Wali ya. Saya kira Pak Wali Kota kemarin. Ada Bu Wali, Pak Wali mana? Oh, ternyata Pak Kepala Desa. Di sini Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat yang insya Allah semua calon penghuni surga. Amin. Yang mau ke surga unjuk tangan sekarang, Pak. Bapak nggak ada yang mau ke surga? Saya ulangi, yang mau ke surga unjuk tangan. Saya mau ke surga, Pak. Unjuk tangan saja malu, Pak. Malaikat nanti catat loh, Pak. Ini orang malas unjuk tangan ini. Bismillah, ya Allah, aku pengen ke surga. Nah, begitu Pak. Niatkan pengen ke surga. Yuk, saya ulangi pertanyaannya. Yang mau masuk surga, sekarang juga unjuk tangan. Sekarang juga, Pak. Saya ganti tadi pertanyaannya, Pak. Sekarang juga artinya Bapak malam ini harus sudah siap? Siap, wah, itu keren. Banyak di antara kita, Bapak Ibu semua, Ustadz, janganlah sekarang kalau mau mati belum siap. Permasalahannya Israel, malaikat maut itu kalau sudah waktunya menjemput kita, itu tidak bisa dinego, Pak. Israel nantilah datangnya belakangan. Ya, dosa masih banyak, ibadah masih kurang. Ya, nantilah 10-20 tahun lagi baru datang. Tidak bisa, Pak. Kalau sudah waktunya, itu Israel akan mencabut nyawa kita. Dan permasalahannya, Pak, saya mau tanya, orang mati itu harus tua dulu tidak? Harus sakit dulu tidak? Orang mati itu, Pak, sebenarnya bisa kapan saja. Tidak perlu tua, tidak perlu sakit. Kira-kira kalau sedang pengajian maulid begini, Pak, bisa mati nggak, Pak? Jamaah pengajian bisa mati, Pak? Kalau ustadznya jarang ya. Kalau ustadznya mati juga, Bapak ganti ceramah saya nanti. Ya, semua kita ini bisa mati, Pak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya sudah cukup atau tidak bekal kita. Tadi saya dengar ya saudara kita dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang membawa saya ke sini. Ya, membawa saya ke sini itu ada tiket pesawat, ada tiket hotel, ada akomodasi, konsumsi bersama mereka. Sebelum saya mulai ceramah, yuk bantu teman-teman ini ya untuk operasional dakwah kita selama di Tembilahan. Silakan teman-teman berkeliling, kita akan iringi dengan pembacaan salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
bidillillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, kita duduk di sini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi. Siapa yang cinta Nabi, dia akan mengikuti apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi suruh. Bapak dulu pernah jatuh cinta, Pak? Bapak dulu pernah jatuh cinta? Ibu pernah jatuh cinta? Kalau orang jatuh cinta, apa yang dia lakukan biasanya? Satu, dia sebut-sebut nama orang yang dia cintai. Betul? Dulu bapak waktu pacaran, ta'aruf sama ibu, menyebut-nyebut nama calon bapak itu setiap hari. Ya, terpikir-pikir, terbayang-bayang. Lalu apa lagi, Pak? Bapak karena sayang sama ibu, bapak lakukan apa yang suka ibu lakukan. Ibu suka makan bakso, bapak beli bakso, ikut makan bakso bersama-sama. Ibu suka makan mie ayam, bapak ikut makan mie ayam. Begitu pula kalau kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebut-sebutlah namanya dalam salawat kita dan lakukan apa yang beliau suka. Dinamakan dengan sunnah. Bapak Ibu, sunnah Nabi itu apa? Banyak tidak? Banyak tidak? Banyak sekali. Tapi bapak-bapak itu hanya hafal sunnahnya malam Jumat saja. Sunnah Rasul ya. Sunnah itu banyak, Pak. Dan sunnah yang paling utama ternyata itu adalah akhlakul karimah. Jadi kalau kita mau jadi umatnya Nabi, saya kalau ceramah kemana-mana, Pak, saya selalu pengen membuat sesuatu yang spesial. Satu, bapak nanti harus pulang bawa oleh-oleh, ya. Kedua, bapak keluar, ibu keluar dari sini harus ada perubahan. Saya tidak menuntut bapak langsung rajin tahajud, tidak. Itu belakangan saja. Saya tidak menuntut ibu langsung rajin sholat duha, belakangan saja. Saya menuntut bapak ibu keluar dari masjid sini, keluar dari acara ini, langsung ada perbaikan akhlak. Penting. Bapak ibu, akhlak itu penting sekali. Dalam agama kita ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minan nas. Hablum minallah itu lebih mudah, Pak, dibanding hablum minan nas. Apa buktinya? Kalau bapak berdosa sama Allah, apa yang harus bapak lakukan? Bapak berdosa. Yang pertama ucap apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Setelah itu apa? Taubat. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku janji tidak akan mengulanginya. Kira-kira Allah ampuni tidak? Allah maafkan tidak? Pasti, Pak. Itu janji Allah. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Tenang, Pak. Bapak ibu dosa sebanyak apapun, asal bukan dosa syirik, maka itu pasti Allah ampuni. Jika hubungannya hablum minallah, vertikal. Namun ketika hubungannya hablum minan nas, ini agak repot. Ya, bapak, ibu menzolimi orang lain, mengambil hak tetangga. Ya, tetangga punya mangga berbuah ranum, bapak ambil 1 karung. Tetangga itu tidak tahu, karena malam-malam bapak ambilnya. 1 karung dibawa ke rumah. Kira-kira bapak harus melakukan apa yang pertama? Tetap sama istighfar. Astagfirullah, ya Allah, aku telah mengambil mangga tetanggaku. Yang kedua, ya Allah, aku janji tidak akan ngambil lagi. Yang ketiga, datang ke rumah tetangga minta maaf, ngaku bapak, ibu maaf,
semalam tengah malam Bapak Ibu sedang tidur, saya hilap. Istri saya pengen rujak mangga sedang hidam. Saya lihat Bapak mangganya banyak, saya panjat, saya ambil 1 karung. Mohon dimaafkan, ngidam kok sekarung, ini buat dijual lagi pasti ini. Minta maaf ya Pak. Nah, permasalahannya ketika minta maaf sama manusia, dimaafkan tidak? Belum tentu. Kalau Allah pasti maafkan, manusia belum tentu. Maka ribet kita Pak, agak sulit kita kalau salah sama manusia. Sudah minta maaf, apakah selesai? Belum juga. Apa yang lanjutnya? Kembalikan mangganya. Kalau mangganya sudah habis, Bapak cari ke pasar beli mangga sekarung, balikin. Kalau kita tarik lebih jauh, ada orang korupsi 10 miliar. Bisa, bukan di Inhil nih. Inhil enggak ada insya Allah ya. Adanya yang 20 miliar mungkin. Enggak ada insya Allah Inhil, soleh-soleh semua ya. Ada orang korupsi 10 miliar. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, sudah korupsi 10 miliar. Ya. 10 miliar tuh Bu. Kalau dibelikan kacang Bu, ini Inhil semua ketutup Bu. 10 miliar, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Yang kedua apa? Aku janji tidak mau korupsi lagi ya Allah. Yang ketiga, balikkan uang 10 miliarnya ke negara. Yang keempat, minta maaf sama seluruh rakyat Indonesia. Ini yang susah. Baru 10 miliar Pak. Bagaimana kalau korupsinya seperti di Pertamina kemarin? 198 triliun. Selama 1 tahun dia korupsi, 5 tahun hampir 1000 triliun dikorupsi sama orang-orang Pertamina itu. 1000 triliun Pak, nolnya berapa? 15. 1000 triliun Pak, itu duit semua Pak. Allahu Akbar. Kebayang Pak, bagaimana caranya Pak? Kembalikan uang 1000 triliunnya, minta maaf sama seluruh rakyat Indonesia 287 juta, minta maaf sana. Susah Pak, hablum minan nas itu susah. Maka kurang-kurangilah berbuat salah sama manusia. Makanya berakhlak yang baik Pak. Ibu-ibu, hati-hati Bu. Ini paling banyak terdakwanya ibu-ibu. Ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin sedekah, tapi ibu rajin gosip, gimana? Habis Bu semua amalnya Bu. Karena gosip gibah itu Pak, dosa yang sangat ringan, tapi statusnya dosa besar Pak Bu. Saya mau tanya Bu, gibah tuh dosa besar apa dosa kecil Bu? Besar. Sama seperti berjudi, berzina, mabuk sama. Permasalahannya Bapak, kalau Bapak berjudi, kerasa nggak Pak? Kerasa. Berzina, kerasa? Oh kerasa sekali. Ya, diingat terus. Mabuk, ngerasa juga. Tapi kalau bergosip, bergibah, itu tak merasa berdosa kita itu. Maka nanti di akhirat, kata Rasulullah, ada golongan orang-orang bangkrut. Bangkrut Pak. Siapa yang bangkrut? Ketika dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertanya, ya Rabb, kemana amal sholatku? Kemana amal saumku? Kemana sedekahku? Kemana haji umrohku? Ternyata semua habis. Diambil siapa? Diambil orang yang pernah kita zalimi selama di dunia. Hati-hati. Yang pernah diambil haknya, hati-hati. Kembalikan haknya. Dulu waktu SD Bapak, misalkan Pak Lurah, mohon maaf Pak Lurah ya. Dulu SD pernah ngambil tempe goreng. Ya, makannya 5, ngakunya 1 Pak. Bapak baru sadar setelah jadi lurah. Bapak cari tuh Pak, tukang jualan tempe itu Pak. Kantin ya, kantin di SD Pak, datangi tuh Pak. Ustadz sudah mati, cari ahli warisnya untuk membayar 4 tempe sisa itu. Ya, susah Pak, karena kalau kita punya hutang sama manusia itu bisa mengganjal amal kita. Orang Pak, walaupun meninggalnya syahid, kalau punya utang dia ketahan Pak. Ya, hati-hati dengan hutang, hati-hati dengan hak orang lain yang pernah kita ambil Pak. Kembalikan haknya semua. Itu repotnya kalau kita punya salah sama manusia, maka kurang-kurangin. Caranya bagaimana? Perbaiki akhlak. Ana Rasul innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Kata Rasul demikian. Sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak dulu, maka diturunkan di bangsa jahiliyah. Ya, jahil Pak waktu itu Pak, jahil sekali. Ada berhala 360 di sekeliling Ka'bah Pak. Orang tawaf sambil telanjang Pak, orang tawaf sambil telanjang. Zaman sekarang kita tawaf pakai baju ihram Pak. Ya, kita baca zikir, kita baca Rabbana Atina, kita baca Quran, silakan tawaf. Waktu itu tawaf sambil telanjang, sambil mabuk, ujungnya sampai berzina di depan Ka'bah. Nauzubillahi min dzalik. Pernikahan poliandri, Pak. Poliandri, Pak, bukan poligami, poliandri. Satu perempuan, lakinya banyak. Tuh. Pernikahan istibda. Nanti Bapak cari istibda itu apa? Istibda itu gini, Pak. Bapak punya bini. Ya, Bapak punya bini. Tiba-tiba ada pemuda cakep, ganteng, soleh, pintar. Ya, bibit unggul. Bapak suruh bini Bapak berhubungan sama laki-laki itu. Supaya apa? Dapat bibit yang bagus buat anaknya. Allahu Akbar. Istibda namanya itu. Anak bayi perempuan lahir langsung di kubur. Dulu gampang perang Pak. Sangat mudah terjadi perang. Ada namanya perang Al-Basus. Itu perang apa Pak? Bukan memperebutkan wilayah. Perang gara-gara onta. Ceritanya ada onta. Ya, ada onta namanya Al-Basus. Ya, onta itu Pak tiba-tiba lepas dari kandangnya, lepas dari ikatannya, masuk ke kebun orang. Pemilik kebun tidak terima, disembelih ontanya. Yang punya onta nggak terima, perang Pak. Ngajak teman-teman semua, satu kabilah perang antar kabilah, gara-gara onta. Maka Rasulullah di usia 38, 39, 40, beliau naik ke atas bukit, ke atas gunung. Ada gua namanya Gua Hira. Rasul waktu itu Pak, sudah kaya raya Pak. Pedagang sukses, investor bahkan. Tapi beliau melihat kejahiliahan, jahil ini. Beliau tidak mau diam Pak. Inilah pentingnya Pak kita bersuara Pak. Bapak hari ini melihat kemungkaran, Bapak diam, statusnya sama Pak, dosa juga. Kalau kata guru saya begini, Ustadz tahu nggak, Indonesia kenapa banyak kemaksiatan, kenapa banyak kezaliman, kemungkaran? Kenapa? Bukan karena banyaknya orang-orang jahat, bukan karena banyaknya orang-orang zalim, tapi banyak orang-orang baik yang diam. Maka kata Rasulullah, orang baik yang diam itu seperti syaitanul akhras. Apa itu? Setan bisu. Wah. Bapak kalau ada kemungkaran di daerah Bapak ngomong, lapor sama Pak Lurah, tuh ada warung remang-remang, jual minuman keras, ya, ada pelacuran, ngomong Pak. Itu kata Rasulullah, jangan diam. Kalau diam Bapak seperti setan bisu. Bersuara. Rasul pun bersuara. Beliau naik Pak, karena sudah nggak dengar lagi, beliau naik ke atas Gua Hira. 3 tahun berkontemplasi, bertahanus namanya. Sampai turun malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Jibril Pak punya 600 sayap. Waktu itu yang dibuka cuma 2 sayap, itu pun sudah menutupi langit dan bumi. Jibril datang dengan wujud aslinya, langsung bersuara, Iqra. Rasul gemetar Pak. Nabi Muhammad gemetar mendengar suara itu, Iqra. Apa jawaban Muhammad tak? Ma ana biqari. Sungguh aku tak bisa baca. Diulangi 3 kali. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Dalam bahasa Arab Pak, bi itu artinya litakkid, untuk menguatkan. Harusnya jawaban Muhammad itu bukan ma ana biqari. Sederhana saja, ma qara'tu. Aku tak bisa baca. Tapi kata Rasulullah, ma ana biqari. Sungguh aku tak bisa baca. Akhirnya dituntun sama Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun terus. Ayat demi ayat. Rasulullah turun ke bawah Pak. Ketemu istrinya, gemetar. Kata Khadijah, wahai suamiku ada apa? Aku baru ketemu makhluk. Gak tahu dia Jibril Pak. Dipeluk sama istrinya, tenang. Iya Bu. Ibu, ciri-ciri istri solehah, kalau bapak pulang ke rumah, bawa masalah, ngelihat ibu wajahnya tenang. Jadi tenang.
Saya mau tanya Bapak, kalau pulang ke rumah bawa masalah Pak, banyak masalah, Bapak sedang kalut, ketemu bini Pak, itu masalahnya hilang apa nambah masalah Pak? Bapak ini banyak masalah di kantor, di pasar, di kebun, dimanapun, di laut mungkin kalau cari ikan ya. Banyak masalah, pulang ke rumah, ketemu bini Pak, ketemu ibu di rumah, istri Bapak, kira-kira masalahnya hilang apa nambah masalahnya? Bu, nambah masalahnya katanya Bu. Ya Bu, nanti introspeksi Bu ya. Kenapa bisa nambah? Karena istri soleha Khadijah, Nabi Muhammad panik, ketakutan, melihat wajahnya langsung nyes. Litaskunu ilaiha, bahasa Qur'annya. Kita sakinah kalau melihat dia, cenderung kepadanya, bahagia kepadanya. Gitu ya Bu ya. Maka Rasulullah SAW Pak langsung diselimuti sama Khadijah. Ketika berselimut, turunlah ayat kedua. Ada yang tahu ayat kedua setelah Iqra apa? Di surah nomor 74. Ya ayyuhal mudassir qum fa'angzir. Wahai orang yang berselimut, qum bangun, fa'angzir, dan berikanlah peringatan. Bapak Ibu, mudassir artinya apa? Berselimut. Muzammil berselimut juga. Nih kalau Bapak belajar bahasa Arab, ini agak keren bahasa Arab tuh Pak. Berselimut saja itu beda-beda istilahnya. Nanti Bapak buka surah Quran nomor 73, itu surah namanya Al-Muzammil. Nomor 74, surah namanya Al-Mudassir. Dua-dua artinya itu semua berselimut. Orang yang berselimut, tapi beda selimutnya. Wah, ini keren Pak. Selimutnya beda, beda bahasanya. Kalau mudassir tuh Pak, ya, atau kalau muzammil tuh Pak, muzammil nomor 73 ya. Muzammil tuh orang yang berselimut di malam hari. Bapak dingin ya, cuaca mungkin sedang dingin atau Bapak pakai AC, Bapak tarik selimut, Ibu tarik selimut, itu namanya muzammil. Ya ayyuhal muzammil, terusannya apa? Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut di malam hari, qumil laila illa qalila, bangunlah, dirikanlah sholat walaupun sedikit. Disuruh tahajud. Surah Al-Muzammil ya Pak, tadi buka ya Pak, nomornya 73. Sama orang berselimut. Nomor 74, ya ayyuhal mudassir qum fa'angzir. Wahai orang yang berselimut juga, tapi bukan di malam hari berselimutnya. Kapan itu? Ketika Bapak meriang, sedang demam, sedang flu, kedinginan ya, Bapak berselimut. Itu namanya mudassir. Jelas tak Bu? Ya, mudassir, muzammil, berselimut. Kalau Indonesia berselimut ya selimut saja. Ya. Selimut sendiri, selimut tetangga gitu ya. Selimut semua sama namanya, tapi tidak dalam bahasa Arab. Rasul diberikan ayat kedua, berselimut langsung bangun. Qum fa'angzir, berikan peringatan. Tapi kepada siapa? Maka turunlah ayat yang nomor 3 di surah Asy-Syu'ara ayat 204. Wa angzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Maka Nabi naik ke atas bukit Sofa, Pak. Bukit Sofa ya. Naik begini, wahai kaumku. Datang semua. Muhammad tuh Pak orang yang sangat didengar, dipercaya. Jadi kalau beliau ngomong itu semua pasti datang. Wahai kaumku, kumpul, kumpul. Kata Rasulullah gitu Pak. Ada apa? Kata Rasul gini, wahai kaumku, andai aku sampaikan kepada kalian dari balik bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya. Ya Muhammad, kami tidak pernah mendapati engkau pernah berdusta. Apapun yang kau bicarakan kami pasti percaya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya akan menyampaikan kepada kalian tentang kabar bahwa sembahlah Allah agar kalian tidak masuk neraka. Hari ini aku telah diwahyukan untuk menjadi utusan Allah yang menyeru kalian untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ketika Rasulullah ngomong demikian Pak, langsung marah-marah mereka. Siapa yang paling marah Pak? Namanya Abu Lahab.
Ya Muhammad, alihada jama'atana. Muhammad, cuman buat ini aja kamu ngumpulin kita di sini. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Gitu Pak, kata si Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atana. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita di sini. Kata si Abu Lahab. Nabi diam, sedih, tapi tak membalas. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sering kita baca kalau sholat maghrib. Surahnya apa? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka. Abu Lahab memaki Nabi, Allah balas makiannya dengan surah yang kita sebut dengan nama surah Al-Lahab. Abu Lahab ya, ada dulu Rasul punya 3 musuh bebuyutan, Pak. Semua depannya Abu, Pak. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan. Datang ke Indonesia di Abu Janda, Pak. Ada, Pak. Abu Lahab mati, Abu Jahal mati, Abu Sofyan, Pak. Untung, Pak, di ujung-ujung Futuh Mekah, beliau masuk Islam. Ya. Rasul ketika tidak bicara tentang tauhid dipercaya Pak sama umatnya. Namun ketika menyeru untuk menyembah Allah langsung dicaci maki. Ya. Kenapa demikian? Karena waktu itu kebudayaan, kebiasaan menyembah Lat, Uzza, Manat dan sebagainya sudah mendarah daging turun temurun. Mereka tidak mau diganti, Pak. Ini agama nenek moyang kita. Ya. Ketika Rasul membaca Quran pun, Quran ini buatan Muhammad. Muhammad itu orang gila. Ya, fitnah begitu mendera, Pak. Rasul berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Itu tak banyak orang masuk Islam, Pak. 13 tahun dakwah di kota Mekah yang didapati hanya penghinaan, cibiran. Nabi sujud di depan Ka'bah, dilempari kotoran, dilempari dengan jeroan onta. Sampai Fatimah putrinya menangis, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang terjadi padamu? Kenapa kaum kita begitu membencimu?" Sambil membersihkan kepala ayahnya yang dikotori dengan kotoran unta. Nabi diboikot 3 bulan, tidak makan apa-apa, hanya makan rumput-rumput kering. Sampai istri beliau meninggal dunia, Khadijah, dalam keadaan sangat susah dan sangat payah. Khadijah, Bapak Ibu, meninggal, tak ada kain satupun yang mampu menutupi seluruh badannya. Ketika bawah ditutupi, yang atas kelihatan. Atas ditutup, bawah kelihatan. Khadijah seorang wanita konglomerat. Namun gara-gara mendampingi dakwah Nabi, beliau menjadi orang yang sangat miskin. Bahkan di ujung hidupnya tak punya selembar kain. Nabi menangis, Pak. Meneteskan air mata. Ketika memangku Khadijah, jatuh ke pipi Khadijah. Khadijah bangun, Pak, dalam sakit kerasnya itu. "Ya suamiku, wahai suamiku, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridho kepadaku?" Kata Rasulullah, "Ya Khadijah, tidak mungkin aku tidak ridho kepada engkau. Engkau ini wanita terhormat, bangsawan, kaya raya, menghabiskan semua untuk dakwahku. Aku hanya sedih, tidak tega melihat kondisimu hari ini." Kata Khadijah, Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan yang sangat masyhur dan sangat romantis. Kata Khadijah begini, "Ya suamiku, wahai suamiku, ya Rasulullah, jangankan hartaku, jangankan jiwa dan ragaku, jangankan nyawaku. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia," kata Khadijah, Pak, Bu, "dan aku sudah dikubur, dan aku sudah menjadi tulang belulang. Andaikan nanti engkau mau berdakwah ke sebuah tempat dan membutuhkan rakit untuk menyeberang sungai, gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan dia rakit untuk mengantarkanmu berdakwah." Allahu Akbar. Itulah Siddiqah Khadijah. Beliaulah istri yang paling mulia dan paling dicintai Rasulullah. Makanya ketika beliau sudah wafat selalu disebut-sebut, Pak, sampai membuat istri yang lain cemburu. Rasul tuh menikahnya monogami apa poligami, Pak? Halo, jangan takut jawab saja. Rasul mono apa poli? Monogami apa poligami? Halo, Bapak masih dengar saya? Monogami apa poligami? Jawab saja, poligami. Dua-duanya benar.
Monogami benar, poligami benar. Monogami, ya. Ketika dengan Khadijah, Pak, Nabi tak menikah lagi 25 tahun. Setia sampai Khadijah meninggal dunia. Bahkan kalau Bapak baca buku sejarah Rasulullah SAW, Rasul itu hanya cinta kepada satu wanita, Pak. Cinta sebagai laki-laki kepada perempuan hanya kepada Khadijah. Ya. Istri yang lain itu semua atas dasar wahyu dan Allah yang suruh. Kalau cinta laki-laki kepada perempuan hanya kepada Khadijah. Rasul menikah monogami. Rasul pun menikah poligami. Untuk apa? Dijadikan hikmah dan pelajaran untuk umatnya ketika beristri lebih dari satu. Maka Rasul itu monogami, Rasul juga poligami, disingkat monopoli. Dua-dua ya, Rasul demikian. Masya Allah, istri beliau tuh Pak, Khadijah meninggal dalam keadaan sangat menderita. Istri kedua beliau ada yang tahu siapa? Bapak nih, dek, abang nih mau ikut sunnah Rasul dek, mau menikah lebih dari satu dek. Silakan, boleh. Ibu-ibu jawab, bang, adik tahu itu sunnah Rasul. Tapi abang tahu tidak? Rasul tuh istri keduanya adalah seorang janda perang Badar. Namanya Siti Saudah, usianya 65 tahun. Jadi bapak yang mau sunnah Nabi ikut silahkan. Cari nenek-nenek. Pak Lurah ada di sini banyak nenek-nenek. Silahkan tawarkan kepada bapak yang mau ikut sunnah Nabi. Nabi istri keduanya umur 65 tahun. Nanti di ujung-ujungnya bahkan beliau merelakan jatah malamnya untuk Aisyah. Aku tidak perlu jatah bermalamnya Rasulullah. Aku hanya perlu status sebagai istrinya Nabi. Udah nggak mampu Pak, ya. Tapi dia bangga menjadi istri Nabi. Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasulullah itu romantis apa tidak dengan istrinya? Romantis tidak? Tadi itu kalau kita baca apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang mulia, contoh terbaik dalam sisi semua aspek kehidupan. Tapi kalau saya jelaskan semua sisi itu sampai pagi nggak pulang-pulang kita. Saya mau angkat 1-2 contoh lah. Ini karena Bapak Ibu hadir. Yang pertama, Rasul sebagai suami. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya dan keluarganya. Dan aku ini kata Rasulullah adalah yang paling baik kepada istriku dan keluargaku. Saya kasih tahu, Rasul Bapak Ibu tak pernah memanggil istrinya dengan namanya. Catat ya Pak, tidak pernah panggil dengan namanya. Selalu memanggil dengan panggilan kesayangan. Aisyah dipanggil dengan julukan ya Humairah. Artinya yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ini protes, Ustadz, Aisyah itu kulitnya putih, pipinya merah. Istri saya Ustadz, biniku ini Ustadz, kulitnya tidak putih, pipinya pun tidak merah, tapi hitam. Panggilan apa yang pas Ustadz? Gampang Pak, jawabannya Hajar Aswad. Bu, tenang Bu, jangan emosi Bu. Hajar Aswad itu walaupun batu hitam, tapi dari surga. Walaupun dia hitam, tiap hari Bapak Ibu silahkan ke Ka'bah. Ribuan, puluhan ribu orang pengen tuh mencium. Mau nyium Hajar Aswad, kita sikut-sikutan Pak. Susah Pak kalau nggak pakai joki Pak. Untung-untungan. Saya dulu ketika mencium Hajar Aswad Pak, itu kedorong-dorong nggak tahu sampai ke depan. Kalau niat itu nggak bisa-bisa kadang-kadang. Ya, tuh Bu. Jadi besok Ibu dipanggil Hajar Aswad, wat kesini. Alhamdulillah. Ya, pokoknya pakai dengan panggilan kesayangan. Bapak, Pak Lurah panggil istri di rumah Bapak. Ceritalah sama saya. Ayo ke Bapak pimpin sini, pemimpin loh. Bapak panggil istri ya Bapak. Dinda Kanda, Masya Allah. Boleh, bagus ya. Orang Melayu Dinda Kanda. Saya saja orang Jawa, saya ini Jasun Pak. Bapak saya Jawa Timur, ibu saya orang Sunda. Jasun saya, janda, Jawa Sunda. Ya. Saya panggil bini saya Pak, Dinda. Dinda saya panggil Pak, memang karena namanya Dinda. Tidak, saya panggil sayang Pak. Saya tak pernah panggil dengan namanya, panggil dengan kata-kata kesayangan. Apa Bu? I, babe, gitu ya? Ya. Itu ibu-ibu kalau dipanggil I sama babe,
tanya sama suaminya, "Abang, apa ini maksudnya, Bang? Beb, apa ini ayam apa bebek?" Ya, apapun itu panggil dengan kata-kata yang romantis supaya apa? Karena romantis itu sunnah Nabi. Bapak kalau jalan sama bini, Pak, pegang tangannya. Dipegang tak, Pak? Bapak ke pasar pegang tangan? Pegang, Pak. Bapak pegang tidak? Bapak di mana, ibu di mana? Ya, jangan, Pak. Besok pegang, Pak. Kalau di Jakarta saya bilang ke jamaah saya gini, "Ibu, bapak, ibu, Pak Sutri ya, kalau jalan ke mall, tolong ibu, tolong bapak dipegang tangan istrinya." Selain itu sunnah juga, ya. Yang kedua itu mengamankan kantong bapak. Kalau bapak lepas tuh bini, Pak, kemana-mana dia masuk. Nanti pulang bawa tentengan, mending bapak gandeng. "Bang, masuk." "Udah jangan deh, jangan." "Bang, masuk." "Janganlah deh." Gitu ya, ya. Menggenggam tangan istri itu ada pahala juga, Pak. Ya, menggenggamnya saja pahala. Itu gampang, Pak. Kita ngomong sunnah yang gampang-gampang. Apalagi Nabi itu kalau minum sama Aisyah gelasnya satu. Gelasnya satu. Nih saya kasih contoh ya, Pak ya. Ini saya contohkan, ya. Ini gelasnya Nabi sama Aisyah itu tidak gelasnya ayah bunda, Pak. Kita kan sekarang ayah bunda, mama papa, abi umi. Nabi Muhammad dan Aisyah gelasnya cuma satu. Bahkan beliau kalau minum itu, Pak, selalu di bibir yang sama dengan Aisyah. Contoh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Haus, Pak. Kalau Ustaz tuh mau minum saja harus pakai cerita, Pak. Ya. Ini bekas bibir Rasulullah diminum juga di lokasi yang sama dengan Aisyah. Masya Allah, Pak. Ya, jomblo jangan dibayangkan ya, jomblo ya. Ya, ini khusus buat Pak Sutri saja. Mudah sunnah Rasul, Pak. Rasul itu Masya Allah suka menghibur istrinya, Pak. Suka mengajak lomba lari Aisyah. Suka mengajak nonton bareng. Nobar. Dulu nggak ada bioskop, Pak. Nobar apa? Pertunjukan kesenian. Suatu ketika ada seorang sahabat bernama Bilal. Bilal bin Abi Rabah. Ya, budak hitam dari Habasyah, Ethiopia. "Ya Rasulullah, izinkan aku menghiburmu dan Bunda Aisyah. Apakah berkenan?" "Oh, silahkan." "Aisyah, Aisyah." Kadang-kadang dipanggil Aisyah, Pak. "Ya Humairah atau Aisyah. Istriku ke sini. Kita mau dihibur sama Bilal. Duduk di sini." Duduk di samping Rasulullah. Ibu nih, besok contoh Bu ya, sama suami ya. Kepalanya nyender di bahunya Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Bapak di sini, ibu nyender begini sambil menonton pertunjukannya tarian tombak dari Habasyah. Dari Bilal bin Rabah dan kawan-kawannya. Bilal mulai berputar 1, 2, 3. "Selesai ya Rasulullah." "Gimana ya Rasulullah?" "Sebentar. Istriku, ini sudah selesai. Mau dilanjut apa berhenti?" "Lanjut ya Rasulullah." "Bilal, lanjut." Lanjut muter lagi 1, 2, 3. "Selesai ya Rasulullah," kata Bilal. "Sebentar. Istriku sudah selesai nih 2 putaran. Mau terus apa mau berhenti?" "Lanjut." Lanjut, muter lagi. Selesai 3 putaran, Pak. Rasul tanya, "Istriku, mohon maaf, memang kamu tidak bosan melihat muter-muter begitu?" Apa kata Aisyah, Pak, Bu? "Ya Rasulullah, sungguh sejak putaran pertama tadi aku sudah bosan. Tapi aku belum bosan duduk bersandar di bahumu." Begitu ya, Bu. Besok kalau sama Bapak nobar, nonton bareng apa saja, duduk nyender di bahu Bapak, jangan di bahu jalan. Gitu ya. Rasul suami yang romantis. Apalagi, Pak, Rasul pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ini asbabun nuzulnya, Pak. Itu ketika perang Ahzab. Ya, terakhir ya saya mau cerita lagi, Pak ya. Sebelum nanti kita akan menggalang dana untuk wakaf Quran. Ketika itu terjadi perang Ahzab, Pak. Perang Khandaq, perang Parit. Bapak kalau umroh haji nanti minta antar leadernya atau mutawifnya melihat di bagian kota utara kota Madinah ada bekas lubang, beberapa yang belum ditutup, Pak. Ya, itu bekas-bekas perang Khandaq. Ceritanya begini, ketika perang Uhud terjadi,
Muhammad Rasulullah SAW gagal dibunuh oleh orang kafir. Orang kafir emosi, kok Muhammad gak mati-mati? Padahal sudah sangat terdesak waktu itu. Maka mereka kembali berencana akan menyerang Madinah dengan mengumpulkan pasukan terbesar saat itu, 10.000 orang. Kafir Quraisy ditambah para pengkhianat Yahudi di kota Madinah. Ya, namanya Bani Khazraj. Bani Khuraizah. Yahudi Bani Khuraizah. 2.000 tambah 10.000, 12.000 orang akan menyerang kota Madinah. Rasul dan para sahabat waktu itu hanya ada 3.000 orang, Pak. Itu pun laki, perempuan, anak kecil sama orang tua. 3.000 lawan 12.000 tidak masuk akal. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat. Para sahabatku, ini kita mau didatangi 12.000 pasukan musuh nih. Gimana cara menghadapinya? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, perang aja langsung. Kita nggak takut. Kata Rasul, jangan cari mati. Tidak boleh, kita harus pakai strategi. Walaupun nanti Allah tolong kita, kita tetap berstrategi. Sunnah ya Pak ya? Pertolongan Allah itu datang kalau kita sudah ikhtiar, Pak. Jangan langsung tawakal, minta tolong Allah. Jangan, ikhtiar dulu. Nabi berstrategi dulu. Nggak langsung minta sama Allah, menangkan kami. Tidak. Usul sana, usul sini. Akhirnya yang diterima usul seorang sahabat, Pak. Dari Persia. Namanya Salman. Salman al-Farisi. Kata Salman begini, ya Rasulullah, izin. Kalau di Persia negeriku, kalau ada pasukan besar yang akan menyerang, maka dua caranya. Yang pertama, dibangun tembok yang tinggi. Yang kedua, digali parit yang dalam dan lebar. Kalau membangun tembok yang tinggi hampir mustahil, karena pasukan yang sudah mau dekat tidak keburu. Yang paling mungkin menggali parit. Maka disetujuilah. Waktu itu sedang bulan suci Ramadan, di mana Madinah sedang paceklik, tidak ada bahan makanan. Ramadan panas, paceklik. Para sahabat itu sahurnya hanya menggunakan 1 buah kurma dan seteguk air. Kurmanya tidak dimakan, Pak, tapi diemut-emut kayak permen. Supaya apa? Lama habisnya. Sahur sebutir kurma dan seteguk air. Siangnya ngapain, Pak? Langsung menggali parit yang lebarnya itu 5 meter, kedalaman 3 meter di sepanjang utara kota Madinah. Rasulullah Muhammad sebagai presiden waktu itu, Nabi, Rasul, Khalifah kan, ikut masuk ke dalam lubang. Ya, bukan masuk gorong-gorong, Pak ya, masuk ke dalam lubang. Ya, ikut apa? Mencangkul, ikut menggali lubang. Ya. Para sahabat malu, Pak. Ini kalau kami nggak bekerja, Rasul bekerja, malu kami. Lau qatna wan nabiyyu ya'mal lakana minal amalil mudallal, kata para sahabat. Kalau kami malas-malas sedangkan Rasul kami ini kerja, sungguh kami termasuk golongan orang-orang tersesat. Ya. Rasul bekerja, Pak. Jadi pemimpin hebat tuh, Pak. Tidak cuma nyuruh-nyuruh, sana, enggak. Ikut terjun langsung tuh pemimpin hebat Rasulullah. Suatu ketika para sahabat menemukan batu besar, tidak bisa didorong, tak bisa dipecahkan. Minta tolong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini batu ini besar sekali. Kami tak kuat mengangkatnya pun tak bisa dipecahkan. Tolong dibantu. Kata Rasulullah, mana kampak kalian? Beliung, mana beliung kalian? Rasul bismillahi Allahu Akbar. Ketika mengangkat kampaknya beliung itu, Pak, tersingkap baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersingkap perutnya, para sahabat langsung menunduk, sebagian menangis, Pak, Bu. Menangis, sebagian sedih sekali. Kenapa? Para sahabat waktu itu kelaparan, Pak. Saking laparnya sahabat, mereka diganjal pakai batu satu. Para sahabat, Pak, mengganjal perutnya dengan satu batu. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak cukup satu batu, melainkan mengganjal perutnya dengan 2 batu. Artinya Nabi Muhammad waktu itu adalah manusia paling lapar di antara para sahabatnya. Seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin khalifah, tapi memilih paling lapar di antara rakyatnya. Ada di sini hari ini seperti itu. Pemimpin yang ikut lapar bersama rakyatnya, bahkan menjadi paling lapar. Allah. Kalau ada seperti itu, Pak, pilih, Pak. Seumur hidup tidak apa-apa. Ya. Rasul, Pak, diganjal 2 batu, para sahabat menangis sedih. Tapi tak bisa apa-apa karena mereka pun tak punya makan, Pak. Tak punya bahan makanan. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah.
Jabir nggak kuat sedih, langsung meninggalkan lubang, lari ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, tanya bininya, istriku, aku tidak mampu melihat Rasulullah, beliau sangat kelaparan sampai diganjal dengan 2 batu. Kita punya apa di rumah? Kita hanya punya segenggam gandum, suamiku, dan anak kambing kurus yang kecil tuh. Ya sudah, enggak apa-apa, itu gandum kamu olah menjadi roti ya. Ini anak kambing izin aku potong, nanti aku buat gulai kambing. Jadi 3 potong roti dengan segenggam gandum itu, dan apa, seperti kari kambing, Pak. Jadi roti dengan kari kambing itu apa, roti canai, Pak ya? Canai, roti canai, dapat 3 potong, Pak. Cukup untuk Jabir, istrinya, dan Rasulullah Muhammad SAW. 3 potong saja. Maka Jabir bergegas kembali ke Rasulullah yang sedang menggali sambil bisik-bisik, Pak. Ya Rasulullah, ada kabar gembira. Di rumah aku ada makanan, tapi hanya cukup untuk bertiga kita. Aku, istriku, dan engkau ya Rasulullah. Yuk, nanti buka puasa datang ke rumahku. Tapi diam-diam saja, ya. Jangan bilang-bilang sama yang lain. Karena cuma ada 3 potong roti. Rasul, jazakumullah khair Jabir, terima kasih. Rasul langsung berdiri, Pak. Wahai sahabatku, pengumuman. Kenapa ya Rasulullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sore kita akan dijamu makan oleh sahabat kita, Jabir bin Abdullah. Allahu Akbar. Wah, senang, Pak. Takbir. Tak, sudah lama tak makan enak, Pak. Tiap hari makannya kurma diemut. Ya. Ini mau dijamu sama roti daging, Masya Allah, takbir kencang, Pak. Allahu Akbar. Semua gembira sahabat, kecuali Jabir. Ya. Melongo begini, Pak. Ya Rasulullah, kan sudah ku bilang, janganlah teriak-teriak, janganlah berisik, jangan bilang-bilang. Ini cuma 3 roti. Pengong begini dia. Rasul sudah akan paham. Udah Jabir, tenang, ini urusanku. Yuk sahabat, jalan ke rumah Jabir. Wah, Pak, 3.000 orang, Pak, jalan, Pak. Ya, di depan Rasulullah, Jabir begini aja. Istri beliau ngintip, Pak. Inilah, itu suamiku apa-apaan ya? Suruh diam-diam saja. Bawa Rasulullah seorang, ini bawa 3.000, gimana ceritanya? Pas masuk ke dalam, suamiku, kamu kenapa sih? Nggak tahu saya, no comment. Tanya Rasulullah. Kata Rasul, Jabir, istri, tenang, duduk di sini, duduk yang baik. Mana makanannya? Ini Rasulullah, ada 3 potong roti Rasulullah. Mana rotinya sini? Aku minta wadah ya, seperti baskom, Pak ya. Baskom, masukkan rotinya 3, 1, 2, 3, tutup ya dengan kain. Udah, kamu duduk di sini, aku yang langsung akan melayani umatku dengan tanganku. Ya, kata Rasulullah, weh sahabat-sahabatku, udkhulu asran, masuk 10 ya. Wah, 10 pertama masuk. Orang pertama, yuk, ambil, nggak usah dibuka ya, ambil saja ke dalam, ambil 1 roti. Wah, nikmat sekali. Sudah kenyang belum Rasulullah? Ambil lagi saja, ambil lagi. Sampai orang pertama kenyang, ngambil berkali-kali. Orang kedua pun demikian, sampai kenyang. Ketiga, keempat, terus sampai 10 yang pertama selesai. 10 pertama selesai, 10 kedua, 10 ketiga, 10 keempat, sampai 3.000 orang kenyang, Pak. Jabir makin melongo begini. Setelah semuanya selesai, dibukalah baskom itu, masih utuh 3 roti tanpa kurang sedikit pun. Mukjizat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menggandakan makanan, Pak. Mungkin kita berpikir, kenapa tidak dari tadi saja? Minta doa tiap hari Rasulullah supaya umatmu tuh gak kelaparan. Tidak begitu, Pak, caranya. Rasul pengen ngetes siapa umatnya yang mau berlapar-lapar, bersusah-susah bersama beliau. Kalau sudah nyerah, baru minta doa sama Allah. Ya Allah, tolong berikan kami makanan. Allah tolong dengan makanan. Gitu, Pak. Dalam hidup pun demikian, Pak. Jangan langsung tawakal. Berserah kepada Allah. Jangan dulu. Doa dulu, ikhtiar dulu, baru kita bertawakal. Rasul memberikan contoh mulia bahwa seorang pemimpin, Pak, yang pertama, kalau rakyatnya lapar, dia paling lapar. Betul ya? Paling lapar, 2 batu. Kalau rakyatnya kenyang, Pak, Rasul paling belakangan. Betul? Pemimpin kita gimana, Pak? Wallahu a'lam bishawab, aku tidak tahu. Ya, pokoknya Rasulullah tuh kalau lapar dia paling lapar, kalau kenyang dia paling belakangan.
Kalau ada pemimpin semacam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi kita awal-awal bicara tentang mati. Hari ini sekarang Pak, ini saya mau mengajak Bapak untuk bersama-sama kita mempersiapkan bekal menuju mati. Caranya gimana? Kata guru saya, kalau mau beramal harus cerdas, Ustadz. Maksudnya apa? Beramal dengan amalan yang lebih panjang dibanding usia kita. Usia kita pun nggak panjang, Pak. Umat Nabi itu usia 60-70 kebanyakan. Nabi kita berapa umurnya? 63. Bapak di sini kalau ada yang umur 62 tahun, 11 bulan 29 hari, Pak. Siap-siap besok, Pak. Nabi kita umur tak panjang, maka kita harus beramal dengan amalan yang lebih panjang dibanding umur kita. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf Quran ini, Pak, kalau Bapak beramal dengan ini, Bapak sudah mati, Pak, nanti. Ada santri yang baca Quran, setiap hurufnya itu akan mengalir kepada jasad Bapak yang sudah meninggal dunia. Atau Bapak berwakaf atas nama orang tua Bapak, Masya Allah. Mereka, Pak, sekarang sedang dikubur menunggu kiriman doa dan amal soleh dari anak-anaknya. Ya, kita beramal dengan amalan yang cerdas. Untuk teknisnya, saya serahkan kepada Ustaz Qadri. Tafadhol. Silakan. Nanti. Masa dulu ya. Baik, ada request dari teman-teman. Yuk, Bapak, Ibu, kita sebelum penggalangan wakaf ini kita bermuhasabah dulu ya. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut. Ya, kita menghisap diri kita, dosa-dosa kita, amal-amal kita, apa yang sudah kita kerjakan. Yuk kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu silahkan tundukkan kepalanya. Kita berhisab, kita bermuhasabah hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh yang hadir di acara pada malam hari ini ya Allah. Kami ini hamba yang banyak dosa ya Allah. Engkau beri kami nikmat mata, namun seringkali melihat hal-hal buruk ya Allah. Mata kami sering melihat maksiat ya Allah, dibanding melihat ayat-ayat-Mu ya Allah, dibanding membaca Quran ya Allah. Ampuni kedua mata ini ya Allah. Ampuni kedua telinga kami ya Allah. Telinga kami ya Allah sering kami gunakan mendengarkan kemaksiatan, mendengarkan kabar-kabar buruk tentang saudara kami. Jarang kami dengar untuk maksiat, jarang kami mendengarkan kebaikan ya Allah. Jarang mendengarkan tausiah ya Allah. Ampuni telinga ini ya Allah. Mulut kami ya Allah sering menggibah ya Allah, membicarakan aib orang lain ya Allah. Ampuni mulut ini ya Allah, sering memaki, menghardik orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah mulut ini ya Allah. Kedua tangan ya Allah, kedua tangan yang Engkau berikan yang sering kami gunakan untuk mengambil hak orang lain ya Allah, menzalimi orang lain, memukul orang lain ya Allah. Ampuni dua tangan ini ya Allah. Kaki kami ya Allah sering kami gunakan melangkah ke tempat-tempat maksiat ya Allah. Ampuni kedua kaki ini ya Allah. Kalau Tuhan kami sadar kematian kami sudah dekat ya Allah. Hidup kami tidak lama, tidak abadi ya Allah. Tapi kami lupa, kami lalai mengumpulkan bekal untuk kematian kami ya Allah. Salat kami tidak khusyuk ya Allah. Puasa kami tidak ikhlas ya Allah. Sedekah kami riya ya Allah. Ampuni amal kami ini ya Allah. Terimalah amal kami yang buruk ini ya Allah. Terima ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, selama di dunia ya Allah, kami belum bisa membahagiakan orang tua kami
kami ya Allah. Sampai mereka wafat hari ini kami belum mampu berbakti kepada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Yang selalu mendoakan mereka ya Allah. Beramal soleh atas nama mereka ya Allah. Mewakafkan Quran atas nama mereka ya Allah. Membadalkan haji umroh atas nama mereka ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang kikir, yang pelit, yang terlalu cinta kepada dunia kami ya Allah, hingga enggan untuk bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang barokah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.